dipanggil Tapir. Dari kampus mana? Dari SIP Jakarta, gue mewakili suara mahasiswa yang resah dengan infotainment dan media. Itu kampus itu? Kampus. Gue jadi Tapi emang gerah sih. gimana Fir ngomong kampus itu sebenarnya bukan kampus ya? Gimana ya? Tempat menimba ilmu lah. Tempat menimba ilmu dan relasi. Menimba relasi. Ya, bukan menimba relasi, memperbanyak relasi. Oh gitu. Makanya jangan kupu-kupu teman-teman ya. Kuliah pulang ntar cari kerja susah. Harusnya kura-kura. Harusnya kura-kura, kuliah hura-hura. Kuliah rapat anjing. Kuliah hura-hura. Kuliah hura-hura ya. Jadi Tapir ini gimana ngomongnya? Rada berat sih biar langsung nggak apa-apa tuh ya. Gak apa-apa. To the point aja lah. Driver Gojek. Dulu. Grab tepatnya. Fir, gue pengen nanya nih. Kan kalau sesuai sama jurusan lu sendiri yang lu ambil, nantinya pun lu akan menjadi orang-orang yang kerjanya itu adalah memproduksi dan juga mencari tahu bagaimana cara mendeliverikan sesuatu Pesan. kepada masyarakat atau halayak gitu kan. Nah, gue nih pengen ngebahas tentang pola konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya ya dalam seputaran bidang program televisi, terus juga konten-konten yang ada di dunia maya, YouTube bisa dibilang, Instagram, Twitter, gimana ujaran kebencian itu bisa menjelma ke segala bidang, tapi banyak orang nih yang menjadiin itu tuh sebagai sebuah konsumsi pribadi hidupnya. Kalau dari sendiri dari mahasiswa komunikasi ngeliat itu gimana, Bir? Nah, apalagi kan sekarang deket pemilu nih. Ujaran kebencian kan pasti banyak banget kan. Baru tadi siang gue nonton berita di tabloid Barokah kalau nggak salah tuh. Kayak ujaran kebencian ke kubu 1 atau kubu 2, gue nggak tahu, gue nggak baca lanjut. Maksud gue orang Indo, terutama orang Indo, susah gitu buat ngefilter berita mana yang bener mana yang enggak, main langsung di broadcast ke orang. Apalagi sekarang banyak keluarga yang udah bikin grup WhatsApp sendiri ya kan. Oh ya, makanya akhirnya pun WhatsApp membuat kebijakan di mana nggak boleh langsung nyebarin lebih dari 5 kali share ya. Betul, kalau nggak salah ya. Itu kan tadi kita ngomong hoax, tapi gimana sih Fir, pandangan lu sendiri sama masyarakat yang itu tadi konsumsi seharian itu ya drama, terus juga program-program acara televisi yang dalam tanda kutip ya dibilangnya gimana ya, gue bilang. Justru lu pandangan lu gimana tuh ngeliat masyarakat yang begitu? Yang pertama menurut gua dua-duanya salah. Yang pertama salah dari masyarakatnya. Kan lu tahu nih Indonesia suku Melayu kan, suka mendayu-dayu. Yes, jadi sukanya yang drama-drama kan. Netesin air mata udah biasa di Indonesia kan. Nah, dari segi pola masyarakatnya aja demennya yang drama-drama, urusan orang aja yang bukan urusan dia dipikirin kan. Suka gitu kan, di dalam kehidupan sehari-hari aja ibu-ibu di tukang sayur aja ngomonginnya orang gitu kan, pengen tahu urusan orang, rumah tangga orang. Dari situ menurut gua televisi, media-media lain kan nyari rating terus biar dapet duit kan. Bener. Dia jadi kesempatan dong, wah masyarakatnya sukanya kayak gini nih, rating gua gede. Akhirnya dijejelin terus-terusan, dijejelin sinetron-sinetron yang gak berfaedah, acara-acara pagi-pagi pasti happy yang ngurusin masalah orang kan. Ada juga yang pocong masuk apa gitu, ntar dia terbang lah, kuntilanak diserpet sabut apa sih yang YouTube itu ya? Iya, diserpet batang tebu. Itu kan sebenarnya receh, tapi orang Indonesia demen. Subscribernya dunia nyata langsung berapa? Hampir 1 juta. Langsung masuk trending mulu. Nah, trending YouTube juga isinya apa? Apa namanya? Bukan konten kreator isinya. Cuman kayak apa ya namanya terus kalau kayak gitu ya, uploader ya kan. Berita-berita yang lagi marak diupload, Vanessa Angel isinya. Kalau enggak Atta Halilintar grebek rumah, Ricis nyari setan. Susah gitu. YouTube mau ngasih pendidikan, ngasih konten-konten kreator yang berpendidikan juga susah masuknya, karena kitanya sendiri demennya yang kayak gitu, drama-drama. Sebenarnya susah, dua-duanya salah sih menurut gua, Rus. Berarti kalau menurut lo sendiri nih sebenarnya harus dibenerin tuh. Yang pertama dulu dibenerin deh ini. Yang pertama masyarakatnya dulu atau dari medianya dulu. Kalau media ngurangin konten-konten kayak gitu, masyarakat mau nyari kemana? YouTube ngurangin atau entah kebijakannya difilter atau gimana ya, itu gua nggak tahu. TV dikurangin, jangan cuma nyari rating, tapi menurut gua program-programnya harus berpendidikan. Itu kan kalau dia udah ngurangin, jangan diudahin dulu, maksud gua dikurangin dulu. Kita lihat nih reaksi Indonesia masyarakatnya gimana. Kalau nggak dijejelin, orang kan jadinya males
Lu makan pun kalau lu nggak dijadiin terus di rumah lu nggak ada cemilan, lu nggak nyemil kan. Kalau disediain cemilan terus sama nyokap bokap lu ya lu nyemil jadinya gendut gitu. Tapi kan sempet tadi yang udah lu sebutin juga kalau terutama ya televisi gitu ya, kenapa dia ngasih program-program kayak model-model karma lah, terus pagi-pagi pasti happy, brownies gitu ya. Itu kan karena juga ada kepuasan sendiri bagi masyarakat atau konsumen yang nonton program acara itu. Dan berkata tadi, TV itu ngejar rating. Kalau dalam posisi media sendiri kan sebenarnya mereka hanya melakukan apa yang memang harus mereka lakukan dalam dunia pekerjaan mereka ya. Iya, ya cuman kan lu mau ngasih, lu mau kerja tapi kerja lu ngebodohin orang kan nggak mau kan? Oh berarti lu bisa kategorikan program-program tadi yang seperti disebutin itu pembodohan masyarakat. Itu gimana pembodohannya? Ya lu bayangin aja pagi-pagi baru bangun tidur ada program pagi-pagi happy, kerjanya ngomongin orang, ngomongin gosip-gosip. Lalu pagi kan lu nyari informasi ada apa sih dalam dunia politik lah yang masih masuk ke ilmu, dalam dunia apa misalkan kayak banjir di mana, bencana alam, masih mending ngasih informasi lah. Pagi-pagi happy, tau-tau jam berapa sih? Jam 7, jam 8 sih? Enggak ada, kalau gue ya pokoknya jam segitulah, ibu-ibu itu pasti gue tahu target sasarannya mama yang ibu rumah tangga yang sambil masak sambil dengerin gosip. Maksud gue, ya kalau lo emang pengen negara kita maju, media-media nih, tolong kasih tayangan yang agak nyerempet-rempet lah, minimal ke bisa bikin pengetahuan orang tuh jadi nambah, bukan pengetahuan dalam bidang gosip gitu. Nah, ngomongin soal media juga, Pir, sebenarnya kan pola-pola konsumsi masyarakat ini kan juga ada di sosial media kan, yang mana sosial media sendiri itu yang ngasih, yang nge-publish, yang nge-posting itu masyarakat itu sendiri gitu loh, Pir. Jadi kan sebenarnya kalau media ya salahnya mungkin di tempat konvensional aja, tapi kalau di sosial media itu kan udah masyarakat yang nyebarin berita-berita atau informasi-informasi, Pir. Kayak di Instagram gitu maksudnya. Apa sih kalau yang suka ngomongin orang tuh? Lambe Tura gitu. Ya Lambe Tura apa nyebar konten gituan, kalau yang nge-love banyak, yang nge-like banyak, followersnya nambah, dapat duit nggak? Dapat duit. Nah makanya lu ngasih peluang buat orang-orang kayak gitu nyari duit. Makanya dari satu sisi medianya jangan ngasih gituan, dari satu sisi masyarakat kita sadar gitu, jangan jangan memperkaya orang-orang goblok gitu. Oh, mereka tuh orang-orang goblok yang ngegoblokin orang lain, tapi mereka dapat duit tuh. Ya makanya kan lu kalau lu jejelin lu follow terus, lu ikutin terus, itu duitnya tambah banyak, lu yang tambah bego. Iya nggak? Iya sih. Oke, medianya juga harus dikurangin, nah kitanya juga harus gimana ya, mulai saring lah apa sih tontonan yang bagus buat kita, jangan gitu-gituan. Kalau menurut gue sih emang pertamanya medianya harus disaring, dikurangin konten-konten kayak gitu, baru yang lama-lama masyarakatnya masih tetap kepo kan, kok pada kurang nih konten-konten gitu, akhirnya malah terbiasa enggak kan, jadinya lama-lama ya hilang gitu budaya kayak gitu. Dari awal kita Melayu sih, Rus. Suka mendayu ya. Suka mendayu. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca kalau mau diwawancarain. Ngomongin soal ini ya, biar tadi sosial media. Gue juga beberapa belakangan itu sering banget. Oh kemarin malah beberapa hari yang lalu gue ngeliat video trending di YouTube Indonesia ya. Itu klarifikasi Rakri Indri. Rakri Indri siapa anjir? Tuh, lu nggak tahu ya justru? Ini Yang apa sih kalau anak orang tuh bilangnya kuasa hukum. Bukan, ini ya apa? Goals, couple goals gitu loh. Oh, yang dia putus dikasih. Iya. Oh, klarifikasi orang putus. Nah, iya, maksud gua lu siapa? Nah iya, gitu, maksud gua ya. Tapi gini, Bir, yang mau gua kritisin itu bukan di situ, tapi justru lihat video-videonya mereka paling klarifikasi itu tembus sampai 1 juta ya. Makanya gitu, maksud gue gini loh, kalau ada konten kayak gituan lu geli, udah stop, jangan diledek-ledekin di timeline lain lah, di mana lah. Jadi kan orang kepo, ini apaan sih ada ledek-ledekan gini, gue pengen tahu. Akhirnya malah ke YouTube nontonin dia, jadi 1 juta views. Jangan, kan gue bilang stop ngebodohin, stop memperkaya orang-orang bodoh kayak gitu. Diemin aja udah, bukan masalah lu juga anjir. Dia putus apa untungnya buat lu? Itu gue juga sempet, nih apaan sih di timeline lain banyak banget anjir meme-nya. Ya kan akhirnya gue jadi kepo apaan sih nih, tapi gue nggak nonton YouTube-nya sampai sekarang, gue belum. Karena sebenarnya kalau gue pertama kali itu jujur aja gue sebelum gue nemu di trending itu gue udah nemu duluan uploadannya channel YouTube Hati-Hati di Internet. Ya terus gue ngeliat kan dia bisa diparodi-parodi. Di urgensi itu kayaknya tuh.
nggak tahu gitu. Editannya sama soalnya. Ya gue liatnya dari situ juga, di mukanya di itu. Iya, itu kan habis itu baru pada ke gue ngeliat juga di trending itu memang sampai 1 juta gitu. Maksud gue apakah emang pola konsumsinya masyarakat Indonesia ini sekarang nih ya udah jadi hal-hal yang Lumrah. jadi hal lumrah yang kayak gitu, dari mulai dulu Awkari, ya benar, sepakat banget. Terus dulu Anya Geraldine segala macam. Maksud gue apa udah jadi hal yang lumrah Pir, atau mungkin nanti ke depannya kalau dari pandang lu sebagai anak komunikasi gitu ya, bisa nggak sih ini pola-pola konsumsi seperti itu bisa hilang gitu Pir? Bisa kalau dikurangin terus. Tapi kalau Awkarin sama Anya Geraldine masih susah, soalnya dia influencer kan. Ya, susah kenapa? Banyak yang ngikutin pola kehidupannya dia kan. Nah sama aja kayak media juga dong Pir. Iya. Tapi kalau yang tadi tuh yang siapa yang namanya? Raka Indri. Nah, ini kan dia siapa sih? Dia YouTuber apa bukan gitu? Enggak tahu gue. Tapi trending, itu yang aneh. Maksud gue yang stop memperkaya orang-orang bodoh tuh gitu maksud gue. Cuman kalau sebenarnya gue nggak mempersalahkan Anya, sosok orangnya siapa, Pir. Cuman maksud gue kontennya. kontennya apa yang mereka kasih ke masyarakat atau ke khalayak itu yang jadi sebenarnya jadi menurut gue jadi coba kalau dia upload terus lu kagak pada nonton. Yang malu siapa? Dia sih. Makanya kalau tapi kan masyarakat pun juga menerima Pir, karena itu bagian dari pola konsumsinya mereka sebagai masyarakat Indonesia. Ini Raka Indri nih gue harus ikutin nih, gue harus tahu nih. Soalnya di tongkrongan kadang-kadang ngomong gituan orang-orang kayak gitu Pir. Iya, pola pikir masyarakat juga sih. Bikin gue susah harus dua-duanya berbenah. Masyarakatnya berbenah, konten kreator berbenah, media berbenah, gitu kan. Gue kalau Raka Indri kurang ngikutin sih. Yang gue bingung Vanessa Angel. Kenapa tuh Vanessa Angel? Dia kan prostitusi online ya, terus minta maaf ke halayak. Maksud gue ngapain aja? Nah gue juga sebenarnya kalau nyimak sedikit ya, gue nggak setuju kalau dia minta maaf sebenarnya. Betul. Emang dia salah. Iya. Cuma buat apa minta maaf ke masyarakat? Nah, itu. Lu maling ayam nih, maling ayam rumah lu. Tapi gue minta maaf ke satu Indonesia. Iya. Buat apa gitu? Beda halnya kalau misalnya koruptor itu. Kalau koruptor kan duit terakhir gitu. harus minta maaf ke semuanya lah. Kalau maling ayam, gue maling ayam lu nih minta maaf ke seluruh Indonesia. Ya ngapain gitu? Iya. Lu rugi lu apa di lu? Kalau ayam gue patungan sama lu masih mending. Misalkan lu patungan sama siapa? Ya gue minta maafnya sama lu sama yang patungan masih mending. Lah kalau prostitusi online. Lagi pun juga yang gue tahu pun kalau kita melakukan satu tindakan yang ibaratnya memiliki dampak negatif lah ke orang lain, Itu menyakiti orang lain, menyinggung orang lain gitu kan, nggak masalah gitu loh. Karena kan kita ngerugiin pihak yang lain, tapi kan Vanessa Angel nggak ngerugiin betul. masyarakat yang mana gitu loh. Apalagi dia bukan nyari orangnya tuh di pinggir jalan gitu, nyarinya di online anjir. Iya. Yang gimana yang tahu dia nyari kan mucikarinya sama si yang pengen makainya doang kan, sama dia hanya bertiga. Yang tahu siapa lagi? Gue aja baru tahu gara-gara trending YouTube. Kok dia nggak masuk trending YouTube? Gue nggak tahu. Itu dia maksud gue tuh. Tapi kan memang sebenarnya di Indonesia sendiri kan bukan Indonesia doang, bahkan negara-negara itu memang ada ibaratnya itu entertainment lah biar sebenarnya. Tapi entertainment biar justru. Jadi entertainment dia yang ngebahas tentang masalah-masalah kehidupan selebriti lah, atau misalnya si selebriti si A kenapa sama si B, si C ngapain si D gitu loh, maksud gue. Tapi itu kan udah jadi bagian dari media juga sebenarnya. Secara dia artis lagi kan? Iya, artis gitu. Maksud gue yang selalu gue kritisin ini, kenapa pola konsumsi masyarakat Indonesia awalnya bisa sampai ke tahap ini gitu loh. Kenapa bisa sampai drama gue suka, berantem gue ikut, caci maki orang gue juga mau. Ya karena yang gue bilang tadi, Rus, dari adat istiadat kita demennya begitu. Demennya pengen tahu urusan orang, pengen tahu drama apa sih di hidupnya dia putus kenapa gitu. Kita juga sering sih emang kan, temen kita putus, kenapa sih putusnya? Kalau ngomong ke orang, dulu juga anjir. Gimana ya? Kitanya emang demennya gitu, sih gue bilang Melayu, kita suka mendadak. Apa bener-bener karena orang Melayu, Pir? Iya sih, faktor pertama menurut gue itu. Faktor lain. Di barat kenapa nggak gitu ya? Sebenarnya mungkin di barat begitu, tapi juga dikemasnya yang mendidik juga tetap banyak gitu loh. Dan masyarakat pun juga pintar, ibaratnya mereka yang pertama tadi nggak terlalu mau atau nggak mau terlalu tahu tentang orang ikut campur, terus juga mereka skeptis kan. Mereka sebelum mereka percaya sama satu informasi ini, mereka saring dulu, terus juga mereka nggak mau
nonton atau tontonan-tontonan yang memang ya nggak penting, nggak mendidik. sampah, Oh gitu. sama artisnya kalau menurut gua di barat artis barat tuh mentingin karya. Lu terkenal, lagu lu selalu bagus, tau-tau jatuh sedikit dikritik orang malah bunuh diri. Saking nggak pengen malunya bunuh diri. Kalau di Indonesia kan demennya sensasi nih, kayak Mirzani, siapa lagi? Zaskia Gotik gara-gara Vicky Prasetyo, Zaskia Gotik kan. Iya kemarin juga dan lebih lucunya lagi ngomongin soal Vicky Prasetyo, gue lagi media sosial itu. Nikah. Dia nikah sama si Vanessa Angel. Siapa sih namanya? Angel Elga. Terus penggerbekan perselingkuhan. Pakai kamera. Dan infotainment Kalau gitu loh. gua itu udah 100% fix drama, bukan asli itu. Loh, tapi itu jadi konsumsinya masyarakat Indonesia. Beda masih, kenapa? Wah dasar tuh emang kurang dasar ganjen lah tuh ceweknya. Ini lakinya nggak bener. Tapi itu jadi pola konsumsi mereka. Mereka selalu mau makan hasil-hasil kayak begituan, Bir. Tapi mulai berkurang sih terus orang-orang yang udah gimana ya gua ngomongnya berpendidikan gitu. Orang yang udah berpendidikan pasti tahu itu settingan. Oh, berarti kalau kayak gitu salahnya dari pendidikan kita dong. Ya, gimana ya? Bisa sih satu faktor pendidikan. Karena pendidikannya rendah gitu. Coba orang-orang elit yang rumah-rumahnya, orang-orang kaya deh. Mana mau anjir nontonin gituan, mana mau ikut campur diem, mending gue nyari duit biar gue lebih kaya gitu kan. Mendingan buka usaha segala macem, mending promosiin usaha gue daripada nontonin. Aduh itu nikah udah pasti settingan. Kalau gue nangkepnya udah pasti settingan, nggak mungkin asli. Dari pertama nikah pun yang cincinnya kecebur segala macam kan lu udah tahu itu settingan, masih ditonton. Nah, tapi media pun juga mempublish tentang yang penggerbekan itu. Itu pun juga media kan tahu menurut gua media juga pinter pinter dalam arti kata mereka tahu pasar mereka gimana. Dari pas nikah gue banyak yang nonton nih. Nah, di YouTube sempat agak naik juga kan. Banyak. Apa namanya yang pas adegan diloncat dari banyak, nggak cuma satu. Ini kok akun YouTube. Lu kalau gitu, anjir gue dari nikah dapat duit, bikin lagi ah. Wah dia mau ini nih selingkuh ketahuan gerbek, bikin lagi ya biar tambah duit gue tambah banyak. Pasti kan gitu. Coba kalau masyarakatnya dari nikah nggak ditonton, ngapain lu nikah Vicky Prasetyo ditonton? Maksudnya, aduh sampai cincin-cinnya jatuh, itu kan pasti settingan, ngapain ditonton? Pasti nggak bakal media kalau viewersnya dikit bikin lagi pas gerbek, nggak mungkin. Karena viewsnya banyak pas di nikahan, dia mikirnya wah rating gue tinggi nih gara-gara Vicky Prasetyo, bikin aja lagi sensasinya gerbekan nih, selingkuh Angel Elganya gue pakai kamera, banyak lagi yang nonton. Gitu. Berarti sebenarnya dalam dua sisi ini harus saling berbenah sih. Berbenah ya. Jadi dari media pun juga mulai yang namanya memfilter informasi-informasi yang akan diberitakan ke publik, ke khalayak. Terus juga masyarakat juga mulai namanya memfilter juga nih informasi-informasi yang diberikan sama baik di media konvensional maupun di media sosial. Iya benar kata Panji, stand up di Indonesia kenapa nggak maju-maju tayangannya, karena dia saling perang rating. Dulu YKS bagus nih ratingnya tinggi, bikin acara yang kayak YKS, bukan yang lebih mendidik dari YKS, malah pengen bikin yang kayak gitu biar ratingnya bagus. Dulu dia setahu gue dia sempat dibubarin sama KPI. Tapi ganti nama dari YKS Yuk Kita Sahur jadi Yuk Keep Smile. Itu bahkan pagi. Makanya gue tuh nonton kan? ulangnya pagi. Makanya jadi ngejar rating lah, dia YKS ratingnya tinggi di Twin KPI, mana mau langsung anjir duit gua kemana, pasti bikin lagi, pasti produsernya muter otak lah, anjir balik modal gimana, ganti aja lah namanya jadi You Keep Smile, tapi kontennya tetap sama makanya gitu. Beda kok, artis juga sama. Bener kata Panji, di Indonesia perang rating, jadi stasiun TV ini bikin infotainment nih ini, yang lain wah ratingnya gede tuh, bikinnya kayak gitu, bukan yang lebih bagus dari itu. Kalau di luar negeri jangan ngomongin luar negeri dulu dah. Susah ya. Tapi kita juga harus ada punya kacanya juga biar supaya kita bisa melihat nih. Oh, kita harus begini nih. Oh, kita harus begini, jangan begini nih. Harus ada sosoknya dulu biar. Siapa ya? Gue nggak tahu sih di luar negeri gitu. Kayak gitu juga apa enggak gitu. Kalau kata gue sih enggak gitu. Ya di luar negeri artis sama misalkan siapa sama siapa bercerai gitu. Bodoh amat anjir. Ada tergantung namanya. Kalau namanya udah gede banget, Justin Bieber nikah, ya oke dipublish banyak. Itu pun juga memang karena mereka selebriti pun juga memang jadi suatu penjualan gitu. Tapi menurut gua media luar negeri nggak terlalu didrama-dramain. K-pop si ini ketahuan nih pacaran sama ini, ya udah gitu aja kan, nggak didrama-dramain. Coba di Indonesia
itu pasti bakal panjang tuh, nyari rating soalnya, nyari duit gitu. Itu sih menurut gue persaingannya juga gitu terus, rating lawan rating, jadi nggak ada acara yang lebih bagus, yang ada sama semua kayak gitu. Berarti emang dapat disimpulkan dua-duanya harus berguna nih sekali lagi ya, dari segi pihak media medianya juga, ataupun dari penyaji informasi, dari pihak masyarakatnya masyarakat konsumsi. menerima informasi, konsumsi juga harus juga berbenah gitu. Ya lu jualan kalau nggak laku kan nggak nerusin jualan kan. Lu jualan pecel lele nih, nggak laku di daerah sini, kalau nggak lu tutup, kalau nggak pindah. Itu kalau masyarakatnya tetap konsumsi, ya akhirnya dia yang makin kaya gitu. Untuk para mahasiswa yang punya jurusan sama kayak lo, yang nantinya pun akan berkecimpung juga kalau sama sesuai jurusan ya, Mungkin di media gitu kan. di media ataupun jadi penyaji informasi. Betul. Ada nggak sih mungkin pesan-pesan lo atau harapan-harapan lo nih yang nantinya pun juga bakalan ada di pengganti orang-orang yang bikin informasi-informasi ini? Ya, gitu. itu pesan gue pertama yang kata Panji tadi, jangan perang rating. Kalau lu pengen lebih maju dari pihak lebih maju dari si misalkan dari Trans TV, pengen lebih maju dari Trans 7, ya caranya jangan bikin kayak gitu, yang lebih bagus, yang lebih jangan yang lebih bagus dulu deh, lu bikin yang lebih beda dikit kan lebih bagus gitu, daripada lu sama persis gitu. Ini katanya Panji, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gitu. Tapi menurut gua salah satu contohnya itu net pun nggak pakai gitu tetap aja booming. Nah makanya karena dia isinya mendidik gitu kan. Meskipun segmentasinya memang kalau menurut gua net itu untuk kalangan menengah dan ke atas, ke atas gitu loh ya. Betul. Tapi sekarang banyak kok menengah ke bawah yang ikut nontonnya. Ya karena gitu, karena anjir, kok semua orang jadi nontonnya jadi keikutan. Jadi harus muncul lagi net yang baru nih. Net yang baru yang bisa ngerubah ngerubah pasar gitu kan. Dari yang tadinya drama-drama banyak jadinya kayak net kan banyak banget anjir, jadi breakout yang isinya dulu MTV dihidupin lagi sama dia. Terus berita-beritanya, infotainmentnya juga iNews apa sih namanya ini tuh Entertainment News kan isinya nggak terlalu banyak drama kan, paling malah dia tagline-nya no gossip. Nah itu kalau misalkan ratingnya dia nih, kita banyak konsumsi dia nih Entertainment News daripada yang insert lah segala macem kabar apalah yang di Trans 7. Akhirnya kan dia orang mikir, anjir berarti sekarang orang-orang sukanya kayak gini nih. Akhirnya dia ngerubah pasar kan, ngerubah kemasannya jadi yang lebih bermanfaat gitu. Nah gitu, kalau kitanya tetap nontonin yang kayak gitu, akhirnya yang kalah si Entertainment News, jadinya kayak gitu lagi berubah. Lagi ya. Makanya karena masyarakat jadi nontonin Entertainment News, yang lain jadi agak-agak berubah nih sedikit. Tapi kalau menurut gua insert pun masih kayak gitu anjir. Insert. Yang lucunya menurut gua gini, kita dibilang negara mayoritas Islam, sepakat nggak lu? Bahkan negara dengan terbesar, penduduk Islam terbanyak di dunia gitu kan, yang padahal melarang umat Islam itu gibah. Gibah bergosip, tapi konten-konten gibah di YouTube banyak. Entertainment sekarang di program-program TV gosip, Lambe Tura dan kawan-kawannya banyak juga. Berarti kan sebenarnya juga kalau lihat dari kita kalau asal ngomongin agama gitu kan ya. Kalau mayoritas Islam, berarti kan juga ada banyak banget orang yang udah dilarang sama Islam tapi tetap nggak gosip, bener gak sih? Ya, bahkan ini terang-terangan loh. Dosa enak kan, ngomongin orang enak nggak lu? Iya. Tahu berita orang enak nggak? Kayak makin diomongin kan, makin jadi konten. Gimana nih sebenarnya? Lu mikir aja gini deh, kita lebih banyak orang Islamnya daripada Arab yang negara Islam sendiri kan. Iya. Tapi kebersihan sebagian dari iman. Di Indonesia sampah masih kayak apaan sih? Nah kita cuma dicap doang umat Islam terbanyak, tapi menurut gua nggak mencerminkan negara yang mayoritas Islam. Udah berhubung karena tadi lu udah ngasih punchline tuh keren banget. Kita udahin aja nih ngobrol-ngobrol kali ini. Biar nggak terlalu jauh. Iya, itu soalnya udah pas buat penutupan. Oke. Gimana emang tadi coba lu? Saksikan terus IGTV gue karena gue bakal ngebahas tentang pikiran-pikiran mahasiswa yang jarang banget kan ketemu di sosial media berbentuk audiovisual.